Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Amalia dari Prodi Pendidikan Matematika NIM D74218033. Di sini saya akan membahas terkait latihan soal dari teori graf. Subbabnya yakni subgraf. Yang pertama, di sini diketahui graf G berbentuk seperti ini. Kemudian dari graf G, H, dan T ini manakah yang termasuk dari subgraf dari graf G yang di sini? Nah, kita buktikan terlebih dahulu. Dari ketiga graf ini dikatakan subgraf jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, himpunan dari verteksnya, atau bisa saya tulis VG subset dari misal di G, dari VG. Misal G ini adalah subgrafnya, berarti himpunan verteksnya dari G ini subgrafnya dari G. Nah, misalkan G1, ini G2 saja, biar tidak bingung. Jadi, verteks dari G2 itu himpunan bagian atau subset dari verteks dari G1. Kemudian yang kedua yakni himpunan sisi yang biasanya seperti ini, G2 subset dari anggota jumlah sisi dari G1. Nah, kita buktikan untuk yang G2. Yang G2 itu di sini misal titik-titiknya saya namai ini titik A, ini titik B, C, D, E, dan F. Nah, subgraf itu jika memenuhi dua syarat tersebut di sini. Nah, ini juga di G2 itu ada susunan yang hampir sama, yaitu di daerah A, B, dan C. Misal ini saya namai titik A, C, ini B. Nah, di situ sudah terlihat kalau verteksnya itu ada A, ada B, ada C, sama ya. Kemudian berarti ini bisa disimpulkan kalau verteks dari G2 itu himpunan bagian dari G1. Kemudian yang kedua, ini adalah jumlah sisi himpunan sisinya, yakni ada A, B, C. Kalau himpunan sisinya ini ada itu AB, kemudian BC, sama. Berarti bisa dikatakan G2 adalah subgraf dari G1. Nah, yang kedua yakni H. H ini misal saya namai titik ini A, ini A, kemudian ini C, ini B, ini D, ini E. Kalau kita balik antara D dengan E, di sini tidak ada garis. Coba dicek. Berarti verteksnya dari H itu apa? Ada A, B, C, D, E. Sama verteksnya dari G1. Ada A, B, C, D, E. Yang kedua yakni dicek terkait himpunan sisinya dari G1 ada AB, kemudian BC, kemudian
kemudian AC, kemudian AD, kemudian CD. Nah, antara titik D dengan titik E ini tidak ditarik garis. Kita cek himpunan sisinya untuk H. AB, BC, AC, AD, CD, terus ada DE. Di sini H ini ada sisi DE itu yang tidak ada di sisi G1. Berarti bisa disimpulkan bahwa H itu adalah bukan subgraf dari G1. Berarti ini iya subgraf, G2 ini subgraf. Kalau H ini bukan subgraf, nah kita cek yang T. Di sini T itu di sini ada garis lurusnya. Di sini saya namai titik A, kemudian titik C, dan ini F. Nah, verteksnya dari G1 apa saja? Ada A, ada C, ada F. Kalau verteks dari T berarti ada A, ada C, ada F. Sama ya. Kemudian yang dicek untuk himpunan sisi. Himpunan sisinya untuk G1 ada AC, kemudian ada CF. Kemudian untuk himpunan sisi dari T itu ada AC, kemudian CF. Nah, di sini sudah sama. Dari jumlah himpunan sisi dari T itu subsetnya di G1, berarti bisa disimpulkan dari 4 ini kalau T adalah subgraf dari G1. Berarti jawabannya ini subgraf. Nah, berarti jawabannya dari soal nomor 1 itu untuk G ini subgraf dengan G2 ini subgraf dengan G1. Kemudian H ini bukan subgraf karena di sini tidak dibuktikan di jumlah sisinya itu untuk G1 ini tidak dibuktikan kalau ada sisi antara D dengan E. Sedangkan di H itu ada ditarik garis antara D dengan E. Kemudian yang T ini dibuktikan subgraf karena ketika kita buktikan vertex dengan himpunan sisinya itu subset. Jadi himpunan sisi dan vertex dari T ini subsetnya dari himpunan sisi dan vertexnya di G gitu. Untuk contoh soal nomor 1 sudah, kita beralih ke nomor 2. Nomor 2 yakni suatu graf berorde 14. Diketahui graf itu berorde 14. Berukuran 26. Titik-titik graf tersebut berderajat 3, berderajat 3, 4, atau 5. Jika diketahui terdapat 6 titik, jadi 6 titik itu berderajat 4. Nah, ini berderajat 4, ini ada 6 titik. Nah, yang ditanya itu berapa
berapakah titik dari ketika berderajat 3 dan 5, berapa titiknya? Nah, bisa diketahui di sini orde itu sama dengan titik. Jadi titiknya ada 14. Jadi nanti subgrafnya itu ada 14 titik. Nah, ini tuh di sini ukuran ini sisi. Kemudian kita jawab. Kita misalkan X itu banyaknya titik berderajat 3. Kalau Y itu banyaknya titik berderajat 5. Maka diperoleh X sama dengan 14 min 6 min Y atau 8 min Y. Jadi X nya ini nilainya adalah 8 min Y. Nah, menurut teorema 1.4.1 bahwa sigma dari size-nya ini, ukuran ini, sigma dari N sama dengan 1 sampai size-nya itu 26, sampai sisinya itu 26, itu dVn, vertex dari N itu sama dengan 2 dikali size-nya tadi 26. Jadi dapat ditulis X kali 3 ditambah Y kali 5 ditambah 6 dikali 4 sama dengan 2 kali 2, 6. Atau kita kerjakan 3X ditambah 5Y tambah 24 ditambah 52. Diperoleh persamaan 3X tambah 5Y, 52 dikurangi 24 berarti 28. Saya kotakin persamaannya. Nah, karena X sama dengan 8 min Y, maka kita masukkan ke sini. Berarti 3 dikali 8 min Y ditambah 5Y sama dengan 28. 2 kali 8, 24 min 3Y tambah 5Y sama dengan 28. 24 min 3 tambah 5Y min 3Y tambah 5Y berarti plus 2Y sama dengan 28. 2Y sama dengan 28 min 24 berarti 4. Berarti Y-nya sama dengan 2. Gitu. Nah, ketika Y-nya sudah ditemui, berarti kita cari X-nya, nilai X-nya ke sini. Berarti 8 dikurangi 2 sama dengan 6. X-nya sama dengan 6. Jadi berarti terdapat 6 titik berderajat 3. Tadi X-nya kan ini untuk yang titik berderajat 3. Kemudian yang Y itu untuk titik yang berderajat 5. Y-nya kan dapat 2 titik. Coba kita jumlahkan. 6 tambah 6 tambah 2 berapa? Sama dengan 14. Jadi bisa dipastikan kalau hitungan di sini itu
benar karena di sini sudah sesuai 6 tambah 6 tambah 2 tambah 14 jadi 14 titik gitu. Terima kasih, mungkin dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.